Sendiri. Sebenarnya papa udah berubah ya sekarang. Cuman dulu kan papa tuh pemabuk. Jadi mama itu yang membiayain kami dengan cara jadi pembantu gitu. Kehebatan mama tuh jadi kayak nular aja gitu sekarang. Rasa beraninya mama ngambil keputusan. Walaupun akhirnya mama nggak ada. Mama nggak ada duluan. Mama meninggal duluan dan dilanjutin. Jadi aku yang jadi pembantu ngegantiin mama saat itu. Bikin kamu kayaknya agak kesusahan karena ternyata anak kamu juga deket sama papinya gitu. Nah, itu nggak apa-apa broken home, asal jangan broken heart. Aduh, nggak apa-apa broken home, yang penting nggak boleh broken heart, itu luar biasa. Makasih banyak ya Anya, udah lahir jadi penguat mami. Kalau nggak ada kamu, mungkin mami udah nggak ada juga kan. Hari ini kita akan mendengarkan kisah dari seorang ibu yang sangat luar biasa. Bukan karena sempurna, tapi karena ketegarannya dalam menghadapi setiap permasalahan yang dia alami. Meski nggak selalu mudah, tapi ia terus melangkah, menginspirasi dan berbagi semangat untuk para orang-orang di sekitarnya. Melalui seni peran dia berkarya, melalui seni peran dia bercerita. Lantas bagaimana dengan kehidupan nyatanya? Let's talk about it di Mom's Talk. Bu Ibu dengerin ya. Oke, jadi Mom, aku kemarin itu jujur lihat kamu bener-bener gitu di TikTok. Waktu itu karena dari mama-mama yang DM aku gitu. Jadi mereka tuh cerita, katanya kamu ini ternyata suka membawakan cerita kehidupannya orang lain gitu ya. Nah, sebetulnya apa sih yang kok bisa gitu ya kepikiran, oh ya aku mau bikin cerita ini, ngangkat ceritanya ini gitu. Dan waktu aku lihat, aduh itu gila banget, kamu memerankan beberapa peran langsung kan ya gitu ya. Jadi ibunya, jadi suaminya, jadi karakternya itu sendiri gitu. Gimana kamu bisa kepikiran hal-hal seperti itu? Pertama, aku tuh memang sekolah seni, Oh, memang sekolah seni, terus suka sama seni peran karena memang sering masuk sama teater gitu ya. Terus yang kedua, aku suka banget sama merealisasikan cerita-cerita orang tuh dalam bentuk seni peran. Karena rasanya itu lebih sampai gitu. Yang ketiga, cerita-cerita series yang aku angkat itu curhatan mereka. Jadi ada rasa happy bagi mereka. Ceritanya ini diangkat, lalu mereka baca, ada banyak support. Ya, benar banget. Nah, terus yang terakhir, biasa kan kalau series itu terakhirnya ada payment tuh. Nah, di payment itu aku juga bagi ke yang curhat. Jadi misalnya untuk kehidupan mereka, atau ya untuk mereka survive dan rasa terima kasih udah berani bercerita. Itu yang luar biasa ya sebetulnya ya, karena waktu itu aku juga taunya dari mama ini juga bilang, jadi ternyata Mam Aulia ini suka mengangkat cerita terus dibikin series gitu, dan kalau kalian mau tahu series berikutnya ada kayak berbayar gitu ya. Nah, tapi berbayarnya ini nanti akan dikembalikan ke yang punya cerita gitu. Kenapa kamu bisa sampai kepikiran kayak gitu? Kalau dulu tuh kan jujur kalau kita balik ke flashback ya, hidup aku tuh kan susah ya Cia. Jadi mama aku tuh seorang pembantu. Nah, banyak cerita dia yang gak bisa dia cerita ke siapapun gitu. Terus dengan kehidupan susah itu kan rasanya saat di titik seperti ini kita pengen ngebantu orang. Tapi bingung kan caranya gimana. Kalau kita bantu satu-satu juga gak bisa kan. Jadi saya juga butuh support mereka. Mereka tuh juga harus melakukan sesuatu hal untuk mendapatkan sesuatu hal. Jadi mereka bercerita, ceritanya dipilih, nanti saat dipilih itu pokoknya royalti lah bawaannya. Jadi nanti kasih royalti ke yang punya cerita. Ini luar biasa banget ya, jadi makanya kenapa kamu bisa mengerti gitu posisi mereka, karena sebetulnya kamu juga punya latar belakang yang cukup sulit gitu. Ini aku baru tahu nih jujur aja ya, kalau semisal dulu mama kamu adalah seorang ART. Jujur aku juga baru denger kali ini kalau mama kamu tuh adalah seorang ART gitu. Nah, gimana kamu bisa berdamai dengan semua itu ya? Karena menurut aku kayak cukup sulit loh untuk mengakui gitu ya. Apalagi di zaman sekarang gitu, di kamu yang seperti ini terus tiba-tiba kamu di sini mengakui kayak mama kamu juga seorang ART gitu. Karena ngerasa happy, bukan happy ya, bangga sih. Bangga sama mama. Karena bagaimanapun keadaan latar belakang kami, jadi kalau untuk papa sendiri, sebenarnya papa udah berubah ya sekarang. Cuman dulu kan papa tuh pemabuk. Jadi mama itu yang membiayain kami dengan cara jadi pembantu gitu. Nah, itu ngerasa bangga aja, oh ternyata punya mama yang hebat loh gitu. Jadi
kehebatan mama tuh jadi kayak nular aja gitu sekarang. Rasa beraninya mama ngambil keputusan, walaupun akhirnya mama nggak ada duluan. Mama meninggal duluan dan dilanjutin, jadi aku yang jadi pembantu ngegantiin mama saat itu. Kamu umur berapa waktu itu? 16 tahun. Kamu 16 tahun bekerja jadi pembantu. Berarti kamu udah nggak sekolah itu? Jadi tamat SMA, saya nggak kuliah. Jadi ngumpulin dulu uang untuk masuk kuliah gitu. Wow, hidup kamu luar biasa loh ya. Dan ini pernah diseriskan, Ceh. Judulnya Kulkas 2 Pintu. Dan pernah mau diangkat ke layar lebar. Aku sampai speechless karena ini benar-benar kayak sesuatu yang wow buat aku. Terus gimana, maksud aku gini, ketika kamu memerankan gitu ya, mungkin ini kan cerita dari orang lain ya, ketika kamu memerankan itu kan gimana pun tuh pasti emosi ke kamu. Kamu nggak mungkin bisa memerankan sebagus itu kalau kamu nggak ngerasain emosi, ngerasain sakitnya yang sama gitu. Dan itu kan kamu pasti kayak refleksi dulu kan ke diri gitu. Karena jujur aku juga pernah ikut seni teater, jadi aku tahu gimana kayak kamu harus kayak kadang kita butuh text time berdiam diri buat kita benar-benar mendalamin peran itu gitu. Pernah nggak sih kayak itu sampai kebawa di mimpi atau kebawa di kehidupan kamu sehari-hari? Kalau kebawa itu pasti, karena setiap kali habis series, saya selalu ke psikolog kan, ada psikolog langganan. Cuman bagaimana bisa sangat mendalami peran, sebenarnya karena beberapa ceritanya itu pernah saya alami. Jadi kayak perselingkuhan suaminya, itu yang untuk yang basic-basicnya itu yang kayak suami ngechat cewek lain itu saya pernah mengalami. Dan membayangkan ketika mereka ujian rumah tangga itu lebih parah, misalnya di KDRT atau suaminya itu sampai berhubungan badan dengan perempuan itu, pendalaman itu tuh lebih terasa kita perempuan kan, jadi ada rasa gimana ya kalau jadi dia, itu sakit banget pasti gitu. Jadi memang beberapa series yang cerita followers itu ada bagian dari cerita saya di sana. Gitu. Jadi sekaligus karena tidak bisa bercerita pada siapapun. Jadi saya cerita dalam bentuk seni peran gitu. Oke, dan sorry sebelumnya ya. Gimana perasaan kamu ketika ternyata apa yang selama ini kamu dalamin cerita orang lain itu juga terjadi di diri kamu sendiri? Untuk problem yang terakhir kemarin beneran itu tuh saya begini toh rasanya. Jadi kan ada yang curhat. Kadang kalau kita respon tuh kan cuma sedih. Tapi kita nggak tahu stresnya, depresinya, marahnya, merasa tidak adil tuh kita nggak pernah tahu. Jadi pas saya mengalami itu, ternyata sehancur ini tuh rasanya. Ternyata setidak berdaya ini kita gitu, merasa tidak adil. Jadi setelah kejadian ini, saya kan punya platform ya, namanya Setitik Cahaya, itu untuk curhatan para ibu-ibu lebih tepatnya. Di situ saya ngasih setiap bulan itu free satu konsultasi psikolog. Untuk para yang udah ngalamin problem kayak gini. Jadi kayak KDRT kah, perselingkuhan kah, karena memang itu mengganggu mental banget gitu. Karena kan saya pribadi aja sampai ke psikiater kan, dan itu butuh biaya. Maka dari itu beberapa followers kan mungkin ada yang tidak mampu dalam ekonomi, jadi saya bantu untuk pembayaran psikolog mereka gitu. Jadi biar apa ya, biar support aja sih sesama perempuan, sesama ibu juga. Oke, ini hal yang luar biasa ya, karena kan kamu juga ada suami gitu ya, terus suami kamu juga melakukan hal seperti itu, terus kamu masih mau untuk kamu peduli gitu loh sama orang lain juga gitu, padahal sebetulnya masalah kamu aja belum clear gitu, tapi kamu berusaha nge-clearin masalah orang lain gitu. Apa sih sebetulnya yang ada di pikiran kamu, kenapa kamu kok tiba-tiba kayak ngelakuin itu gitu? Itu karena menurut aku kayak hampir nggak masuk akal gitu ya. Mungkin kalau orang-orang kan akan, ya gue aja bermasalah ya selesain dulu lah masalah gue, baru gue akan bantuin orang lain gitu. Tapi kan kamu kan, masalah kamu aja sebetulnya masih ada gitu loh. Tapi kamu udah berusaha nyelesain masalah orang lain. Yang pertama karena Allah ngasih kelebihan, alhamdulillah tuh di materi lah daripada yang lainnya gitu ya. Jadi setidaknya bagaimanapun dengan masalah yang saya hadapi, saya masih bisa loh untuk ke psikiater gitu. Saya masih bisa loh bayar, saya masih bisa loh untuk makan makanan yang ingin saya beli gitu. Sedangkan yang perempuan lain mungkin harus terkunci di dalam, nggak tahu harus bagaimana, tidak punya sesuatu hal untuk mereka lakukan gitu. Mereka juga kebanyakan tidak bekerja gitu. Jadi saya rasa dengan saya merangkul mereka, positive vibes tadi tuh
ter-share lagi ke saya gitu. Jadi kayak kita tuh sama-sama sedang berpegangan tangan untuk keluar dari masalah ini gitu. Jadi kayak nggak menyelamatin diri sendiri sih. Benar, ini bagus banget ya. Jadi sebetulnya ketika kamu melakukan sesuatu ke orang lain, untuk orang lain, itu juga akan kembali ke diri kita sendiri gitu. Pernah nggak sih atau ada nggak sih cerita yang mungkin belum kamu angkat tapi cerita ini sebetulnya sangat-sangat kayak menyakitkan sekali gitu? Sebenarnya ya, yang sangat menyakitkan tuh udah sempat saya angkat kemarin. Itu tentang diri saya sendiri dengan mental health-nya. Gitu. Jadi untuk selanjutnya itu mungkin beberapa orang itu nggak paham ya. Jadi kan kalau misalnya boleh jujur kan saya tuh kalau di mental health itu kena DID, disosiasi aditif disorder, kayak kepribadian ganda. Itu karena ada momen masa kecil yang mana tidak ada sosok laki-laki. Jadi saya ngebuat karakter sendiri. Laki-laki idaman itu seperti apa. Ditambah dengan problem ini yang suami begini membuat karakter itu jadi muncul. Nah, jadi itu yang kemarin sempat saya serieskan. Cuman tidak terlalu saya pedalamin dulu karena lagi momen penyembuhan juga kan. Gitu. Takutnya nanti malah ke-trigger terus lebih susah lagi untuk pengobatannya gitu. Kamu pernah nggak sih komplain sama Tuhan? Maksudnya aku lihat kan kamu dari waktu kamu kecil kamu dapat sosok orang tua tuh ya kalau kita bisa ngomong kan maksudnya kamu nggak dapat sosok ayah gitu ya. Terus sekarang kamu menikah, kamu juga nggak mendapatkan sosok suami gitu. Kamu pernah nggak sih kayak marah sama Tuhan, komplain sama Tuhan kayak kenapa sih kok semuanya tuh kamu yang alamin gitu? Pernah, makanya dengan keadaan yang kemarin itu saya sempat self harm, sempat bunuh diri. Karena ngerasa bunuh diri gitu. Sudah sempat digaris di sini gitu. Jadi sempat ngerasa ya udah, untuk apa lagi sih gue di sini? Kalau misalnya lu ngasih ujian mulu, jadi lu tuh kayak ngomong ke Tuhan tuh gitu rasanya. Kayak jadi saya tuh sempat juga nggak mau sholat Jadi karena berpikir gini, kalau kata orang-orang, kalau kita semakin beribadah, Allah tuh kan semakin ngasih ujian karena Allah pengen kita dekat sama Dia. Benar. Saya nggak mau Allah dekat sama saya nggak mau dikasih ujian. Gitu. Jadi ada bawaan rasanya saya nggak mau sholat, saya nggak mau ngaji, saya bener-bener ngejauhin Allah gitu. Sampai di titik saya punya masalah, lalu teman saya ada bilang gini, setidaknya perbedaan masalah sekarang sama masalah dulu adalah dulu kamu masih melibatkan Allah. Jadi kamu nggak ngerasa hancur banget. Gitu. Kamu nggak bisa bergantung sama siapapun karena yang memang selalu ada itu cuman Allah. Gitu. Benar. Jadi dari situ saya perbaiki lagi semuanya, ibadah saya ngaji, saya berpikir orang-orang baik itu akan dijemput duluan katanya gitu. Jadi saya berpikir, saya mau jadi salah satu jadi orang yang baik itu biar apa? Biar Allah jemput saya secara halal deh, gitu. Secara halal memang Dia yang jemput, bukan saya yang menghampiri gitu. Makanya kemarin sempat frustasi dan nanya juga kan di kajian Momuung sama Ustadz, gimana sih cara lain yang lebih cepat biar Allah tuh jemput kita, ada nggak sih doanya? Gitu. Karena merasa jujur capek banget sih, gitu. Capek banget nih Allah nih capek banget. Boleh nggak sih kali ini tuh udah dulu ujiannya gitu. Jadi kadang cuma dikasih kesempatan bahagia sebentar, tuh ujiannya banyak lagi gitu kan. Kayak ngerasa nggak adil aja gitu. Kenapa sih Allah tuh kayak gini tanpa harusnya saya tuh lebih buka mata ya. Dengan banyaknya curhatan momi-momi di sana di luar yang sebenarnya lebih berat aja. Cuman di posisi itu rasanya paling tersakiti aja sih gitu. Makanya ngerasa Tuhan tuh nggak adil gitu. Tapi itu luar biasa sih, akhirnya kamu bisa menemukan, maksudnya kayak kamu bisa kembali lah, ya kan. Kamu bisa kembali ke Tuhan, kamu bisa tahu kalau ini tuh part of proses yang harus kamu jalanin gitu. Walaupun maybe orang lain ada yang prosesnya dari mau A ke goalsnya ke tujuannya sini tuh dia lurus, kamu kan harus berkelok-kelok gitu ya untuk mencapai tujuan itu. Tapi aku bilang kamu luar biasa banget gitu. Oke, aku sampai kayak bingung juga kayak, wow ceritanya luar biasa karena gini ya. Kadang kita jadi orang, kita tuh selalu suka merasa hidup kita tuh udah yang paling-paling. Ngerti kan ya? Kayak hidup aku tuh yang paling begini loh, yang paling begini. Tapi dengan mendengarkan ceritanya Mam Aul hari ini, tuh mata kita juga jadi terbuka gitu ya. Maybe ini bisa mama-mama yang lihat di sini jadi mungkin lebih bersyukur gitu ya. Kayak oh ternyata gitu ya. Dan bisa membantu juga support doa buat Mam Aul gitu. Masya Allah. Oke, nah Mam Aul, aku kan kemarin sempet
ini ya juga lihat di story kamu gitu sekarang lagi proses perceraian gitu ya. Tapi juga ada di sini yang bikin kamu kayaknya agak kesusahan karena ternyata anak kamu juga deket sama papinya gitu. Nah, ini tolong aku dikoreksi ya kalau semisal aku salah atau gimana. Tapi kan yang aku dengar kemarin waktu di kajian tuh kan kamu sempat bilang pada saat papinya membawa selingkuhannya gitu, itu kan ada posisi anak kamu ya gitu. Apa yang membuat kamu tetap membiarkan anak kamu ketemu sama papinya? Padahal kan maksudnya dengan apa yang udah dilakuin papinya seperti itu ya gitu loh. Tapi kenapa kamu masih berbesar hati gitu membolehkan anak kamu ketemu sama papinya? Awalnya mungkin ada rasa, enggak, itu bukan papi yang baik buat kamu. Ada rasa seperti itu. Yeah. Cuman saat dia ngelihat papinya, terus dia peluk papinya, terus saat papinya mau izin balik, dia nangis, no balik papi, stay here papi, no balik. Itu ngebuat, oh ternyata dia nggak ngerti toh gitu. Dia belum paham dengan apa yang terjadi gitu. Papinya memang salah karena membawa Anya ya, namanya Anya. Saat membawa Anya di momen itu. Anya, semoga kamu lihat ya Anya ya. Lanjut. Terus. Tapi ternyata dia belum paham. Yang dia tahu adalah papi dia. Papi yang selalu ngajak dia main. Papi yang selalu turutin kemauan dia gitu. Jadi itu yang membuat saya menepiskan ego. Ya udah nggak apa-apa, dia lagi butuh papinya. Dia memang butuh papinya. Jadi memang yang bermasalah tuh biarlah saya dengan suami gitu kan. Kami yang menyelesaikan masalah. Cuman kami berdua tetap membersamai Anya untuk tumbuh gitu. Oh, Anya ini anak kamu? Anya tuh. Oh, aku pikir Anya tadi ininya salah deh gue ngomong gitu. Oke. Nah, kamu tapi pernah nggak sih kayak, karena kan kadang kita gini ya, kayak ketika anak itu deket sama seseorang, yang seseorang tuh sebetulnya menyakitin kamu banget gitu. Kayak pernah nggak sih pada saat Anya mungkin ketemu sama papinya terus kamu ngerasa sakit hati gitu, ngerasa kayak aduh jengkel banget gitu sebetulnya, tapi kayak kamu sendiri juga nggak bisa ngapa-ngapain? Enggak sih Cek, karena prinsip saya adalah Anya itu nggak apa-apa broken home, asal jangan broken heart. Aduh. Nggak apa-apa broken home, yang penting nggak boleh broken heart, itu luar biasa ya. Ini yang namanya menjadi ibu ya gitu. Aku ngelihat ya kamu sudah didewasakan sama keadaan itu sejak kamu kecil gitu ya. Makanya ketika ada kejadian seperti ini pun kamu bisa sangat sekuat itu, setegar itu gitu ya. Itu luar biasa gitu ya. Nah, boleh nggak kayak aku tahu apa sih yang bisa membuat kamu terus kuat bertahan sampai hari ini? Yang pasti karena Allah ya, salah satunya. Karena ngambil keputusan untuk berpisah pun itu karena melibatkan Allah gitu. Jadi ada salah satu kakak sepupu itu bilang gini, ambillah keputusan yang dimana keputusan itu bikin kamu dekat sama Allah. Kalau misalnya dengan balik atau rujuk itu membuat kamu dekat sama Allah, bisa melupakan kejadian ini, bisa mengikhlaskan, rujuklah gitu. Tapi kalau dengan rujuk itu kamu nggak mau melayani suami dengan baik, atau mencurigai suami, itu kan hubungan dosa kita kan sama Allah gitu ya. Maka pilihlah berpisah. Jadi pilih keputusan yang mana keputusan itu buat kamu dekat sama Allah. Nah itu pastinya satu yang buat saya kuat itu adalah Allah. Yang kedua pastinya Anya gitu, karena sekarang harus lebih menata hidup lagi, harus lebih menyampingkan ego lagi untuk biar Anya tumbuh dengan baik gitu aja sih. Nah ini karena kamu kan berarti udah berpisah nih sama suami ya? Lagi proses. Tapi udah nggak serumah kan? Udah ini lama nggak serumah. Nah tentunya kan yang namanya kita menjadi orang tua tuh pasti ada nggak kecocokan gitu ya. Nah itu kalian masih juga tetap komunikasi nggak? Misal kayak kamu ada nggak srek nih sama cara suami kamu untuk mendidik Anya, atau suami misal ada nggak srek nih sama cara kamu untuk mendidik Anya, itu kalian tetap komunikasi atau ya udah Anya di tempat kamu, ya Anya di tempat kamu, Anya di tempat aku, Anya di tempat aku gitu? Sekarang kami masih komunikasi untuk sebatas Anya. Jadi memang apa ya, lebih dari itu kami nggak ada komunikasi tentang apapun, bahkan apakah dia masih bertemu dengan perempuan itu hak dia. Cuman saya pribadi ada bilang untuk jangan pernah temui Anya dengan perempuan itu, karena kan Anya juga sekarang dalam pengawasan psikolog anak ya. Jadi saya bilang sama dia jangan buat mental anak saya hancur, karena memang saya semenjaga itu mental Anya gitu, karena dengan basic keluarga yang lumayan keras, dengan kehidupan juga yang tadi kayak ombak itu bikin mental kadang efeknya sekarang gitu ya,
saya nggak mau Anya ngerasain hal yang sama gitu. Jadi paling cara kami mendidik masih sama gitu. Dia taunya ya mami papi masih sama, cuman beda tempat aja. Cuman masih belum bisa ngejelasin aja sih ke Anya apa yang terjadi karena masih 2,5 tahun kan, walaupun mungkin dia ada kebingungan kenapa ya ganti-gantian gitu, kenapa ya mami papi nggak jadi satu lagi gitu. Cuman berharapnya nanti suatu saat Anya pasti mengerti lah dan memberikan respon yang baik lah gitu, baik untuk saya ataupun untuk papinya gitu. Oke, aku lihat kamu ini kan menjadi orang tua dengan masa lalu yang sangat-sangat menurut aku berat gitu ya. Kamu kayak ada nggak sih, kadang tuh kan kita gini ya, kita itu melakukan sesuatu ke anak kita tanpa kita sadari kita tuh membawa sakit masa lalu gitu. Nah, kamu pernah nggak sih kayak ngelakuin itu ke anak kamu gitu karena kayak rasa sakit masa lalu gitu, atau gimana cara kamu ngontrol gitu? Namanya punya anak itu kan, apalagi maksud aku gini nih, problem kamu udah berat gitu ya, terus ketambahan anak kan juga nggak selalu mulus gitu mungkin ya, namanya anak ada tantrumnya lah, ada apanya gitu. Nah gimana cara kamu tuh kayak mengontrol semua itu? Kalau untuk marah-marah itu di awal menjadi ibu. Jadi pas Anya masih bayi, Anya tuh kan prematur ya Cik. Oke. Nah itu saya marah-marah banyak karena dia itu hobinya tidur, nggak mau menyusu, buat stres, seret juga kan jadinya. Nah tapi makin lama saya berpikir saya nggak mau, makanya saya bilang saya menjaga banget mental dia dari kecil karena saya nggak mau dia jadi seperti saya gitu. Jadi kalau misalnya saya marah sama dia atau dia ngelakuin sesuatu hal yang bikin aduh gimana ya, jiwa ibu-ibu tuh pengen nyubit gitu ya. Iya. Saya hitung biasanya, saya hitung diri saya sampai 30 kali. Saya sampai ya 30 detik gitu. Saya hitung, saya tenangin. Kalau dia tantrum, saya biarin aja dia tantrum dulu sampai sambil saya juga menenangkan diri. Terus apapun itu sekarang saya mengutamain diri sendiri dulu baru Anya. Jadi kalau saya lapar saya makan duluan. Kalau saya mau pergi ke satu tempat saya dress well duluan, saya make up dulu, nanti setelah itu baru Anya. Kenapa? Karena kalau saya udah happy, pasti Anya happy. Nah, hal itu juga yang saya ambil di keputusan ini. Kalau saya happy, Anya pasti happy. Apakah ini juga termasuk salah satu dari terapi psikolognya ya? Karena saya lihat beberapa, kebetulan saya punya teman yang memang pernah ingin mencoba untuk melakukan bunuh diri juga gitu ya. Dan waktu itu dia bilang, dia kan sempat ke psikolog juga dan dia bilang kayak diajarin gitu cara-cara untuk mengontrol emosi gitu. Akhirnya dia bisa kayak contohnya itu tadi hitungan. Terus atau misal ketika dia merasa sakit banget, dia disuruh genggam es batu kayak gitu-gitu. Jadi apakah ternyata dengan kamu tuh aware apa yang kamu butuhkan di diri kamu ya, contohnya kayak ini secara mental mungkin nggak baik-baik aja, aku ke psikolog gitu, gitu kan. Kadang banyak ya orang yang denial kan, kayak aku nggak baik-baik aja tapi aku juga nggak mau ke psikolog karena mungkin masih banyak orang yang berpikiran sempit kayak ke psikolog tuh berarti orang-orang yang gitu loh gitu. Nah apakah itu juga efek dari, maksudnya kamu belajar itu semua juga dari psikolog itu atau memang dari kamu sendiri udah ini? Dari awal Anya bayi sih, jadi itu beneran. Saya sempat depresi ya, sempat baby blues. Dari situ kayak berpikir kayaknya ini salah deh. Jadi sempat ikut-ikut seminar, baca-baca buku gitu. Jadi disuruh mencari tahu apa hal yang setidaknya lagi ada masalah, kita tuh bisa teralihkan. Saya cari tahu, kalau saya buat konten enggak juga, saya jadi enggak mood gitu. Kalau saya baca buku, saya nggak tahu ini ceritanya tentang apa karena pikiran kemana-mana. Benar. Jadi saya cari caranya, oh dengan masak ternyata. Jadi kalau saya masak, semakin banyak pikiran saya, semakin banyak masakannya, Cik. Dan kalau Caca datang ke rumah, rilisnya ya. Kalau datang ke rumah saya, lagi banyak masakannya, kayaknya Momolia lagi stres ya. Oke. Jadi memang kita harus bisa menemukan stress release sendiri ya. Iya, kan ada kalau kata Caca tadi genggam es batu. Kalau saya ngulek cabe. Semakin banyak cabai yang saya ulek, semakin banyak pasti pikiran saya. Oke, untung bukan bawang merah ya, motong bawang merah supaya tambah nangis-nangis. Ngulek cabai, oke ya. Itu mungkin bisa jadi tips juga ya, ibu-ibu yang lagi jengkel, lagi sebel, harus bisa menemukan satu stress release, cara buat gimana kita bisa mentransfer energi negatifnya itu tadi ya, jadi nggak sampai kemana-mana. Oke, Mam, apa sih langkah selanjutnya setelah nanti proses semua ini selesai gitu ya, urusan sama suami kamu kelar gitu, terus kamu tuh pengen gimana gitu? Yang pasti kalau apa yang akan dilakukan sebenarnya udah dilakukan dari sekarang gitu. Dari mulai ya
berpisah dengan suami pasti keluar dari rumah, harus mencari tempat yang baru. Berpisah dengan suami berarti tidak boleh memakai kendaraan, ya harus cari kendaraan baru. Nah itu kan ya berarti intinya harus lebih kerja lagi. Untuk siapa sih kalau bukan untuk Anya, apapun tuh Anya gitu. Dengan uang-uang tabungan Anya yang mungkin udah terpakai, jadi harus dikumpulkan lagi, harus lebih semangat lagi, harus lebih menyerahkan diri lagi sama Allah kayak gitu sih. Dan harus lebih bahagia aja, biar Anya juga bahagia. Tapi menurut aku itu cukup berat ya, karena kan maksudnya gimana pun kamu mulai dari nol lagi kan, mulai dari gitu nol loh. lagi. Setelah apa yang mungkin kamu dapatkan selama ini, mungkin ya tetap ada rumah tempat tinggal, fasilitas mobil apa gitu. Pernah nggak sih kepikiran kayak setelah ini selesai gitu ya, kayak ada ketakutan yang baru atau ada, kan pasti ada hal baru yang harus kamu hadapin lagi? Ada pasti. Jadi ada momen, aduh bisa nggak ya gitu, buat Anya bahagia, bisa nggak ya cukupin kebutuhan Anya. Walaupun sebenarnya sebelumnya juga kebanyakan kebutuhan juga saya yang cukupin, cuman ada momen yang aduh saya nggak ada tempat bersandar nih gitu. Bisa nggak ya saya sendirian di kaki sendiri dengan membawa anak umur 2,5 tahun ini gitu. Terus bisa nggak ya saya ngelindungin dia, bisa nggak ya saya ngelindungin diri sendiri, itu selalu. Jadi ada momen, tapi saya tidak pernah dikasih ruang untuk berpikir begitu di saat ada Anya. Jadi kalau ada Anya memang pengobat sih. Jadi ngelihat dia tuh jadi lebih semangat lagi. Tapi kalau misalnya di momen dia sama papinya, saya mulai melamun, udah kambuh lagi anxiety, mulai ada rasa ketakutan dan segala macam gitu. Oke, sorry tadi kan kamu sempat sebutin gimana tuh semua rata-rata kamu yang biayain gitu. Jadi memang maksudnya tuh suami kamu juga nggak ada kontribusi ke masalah pembiayaan anak atau bagaimana? Jadi kalau untuk dalam range gaji itu kan saya jauh lebih tinggi daripada pendapatan suami. Oke. Jadi kebanyakan memang suami tuh sebenarnya dari awal menikah, sebelum menikah bahkan kami sudah bahas kalau nanti saya boleh kerja atau enggak, itu saya udah bahas. Kalau saya kerja nanti saya berkontribusi di mana, sebenarnya itu salah ya. Saya berkontribusi untuk bayar apa aja begitu. Jadi ada pembagian-pembagiannya. Nah kalau untuk suami sendiri, mantan suami sendiri, dia tuh berkontribusi untuk kayak nyicil rumah sama biaya mingguan ke pasar. Tapi kalau untuk bayar ART atau pokoknya yang besar-besar itu lebih ke saya. Gitu. Itulah yang aku ketika kamu bilang gini tuh aku langsung keinget kayak yang dikatain Ustadz kemarin gitu ya. Kamu meninggalkan yang halal untuk yang haram gitu ya. Jadi kamu akan kehilangan sebetulnya banyak nikmat yang diberikan Allah gitu ya untuk dirimu sendiri gitu. Dan aku lihat kamu sosok yang luar biasa gitu ya. Udah jadi ibu iya, terus kamu bekerja juga iya gitu ya. Terus kamu masih nggak hitung-hitungan kan ya sama suami, dan dia masih tetap rugi besar beneran. Dia kehilangan suatu hal yang sangat luar biasa sih. Tapi sebenarnya kalau untuk materi saya nggak kaget sih, Ce. Maksudnya kalau materi sendiri, alhamdulillah sekarang rezeki lancar gitu. Seperti ya biasanya lah gitu. Malah Allah ngasih lebih kan gitu. Karena memang ternyata jadi perempuan yang berdaya itu berpengaruh loh gitu. Jadi hidup kita tuh nggak diatur sama donatur, asik. Aduh, itu kayak yang lagi ini nih ya. Selain donatur, dilarang ngatur ya. Gitu ya. Tapi prinsip saya lebih ke jadi perempuan berdaya agar hidup kita tuh nggak diatur walaupun itu donatur, asik. Karena yang donatur diri kita kan kita sendiri. Kita sendiri, benar. Kita yang paling bisa kita andalkan, yang paling ngerti diri kita ya diri kita sendiri. Gitu. Oke. Kalau semisal ya ada kesempatan gitu kayak kamu flashback ke masa lalu gitu, ada nggak sih hal-hal yang ingin kamu perbaiki gitu, atau hal yang ingin kamu rubah gitu untuk merubah masa kamu sekarang? Nggak ada sih. Lebih ke mungkin mau bilang ke Aulia yang kecil dulu untuk keren banget sih kamu dia di titik ini punya Anya. Terus aduh nangis lagi nanti. Ya, Pak. Kayak apa ya? Sempat ke Pekanbaru waktu itu ke kuburan mama. Sempat bilang juga ke mama untuk sempat bilang juga ke makam mama untuk mama bangga kan gitu. Setidaknya ada darah mama yang bikin kuat, yang bikin anak-anak itu jadi berpikir, oh ternyata mama nggak perlu kita tangisin karena mama tuh bisa survive diri dia sendiri kok, mama hebat kayak gitu.
Jadi nggak ngasih beban buat anak untuk memikirkan bagaimana mamanya. Yeah. Karena dia ngelihat mamanya tuh bisa diandalkan gitu. Dan pengen bilang juga sama Aulia kecil kalau mama pasti bangga dan Anya juga pasti bangga. Kamu hebat banget udah di titik ini dengan segala hal yang udah kamu lalui, dan aku nggak nyesal sama sekali pernah menjadi kamu. Gitu. Luar biasa, ya ampun itu. Ya ini hari ini juga aku sebenarnya diberkatin sekali ya dengar cerita kamu gitu. Karena kan sebetulnya kemarin itu kita sempet mau ngundang podcast tapi sempat ditolak gitu ya awalnya ya gitu. Karena mungkin nggak mau bahas yang masalah itu gitu, tapi kan kita punya tujuan yang lain dan aku yakin banget hari ini kita ketemu itu untuk suatu hal yang lebih besar gitu, dan ini hal yang lebih besar gitu. Kalau semisal nih sekarang kamu ada nggak yang mau disampaikan ke Anya kalau misalnya lihat ini? Agak sedih ya. Sesedih-sedihnya nyampein ke mama, lebih sedih ke Anya. Apapun yang Mami lakukan, Mami minta maaf. Mami mungkin egois ngambil keputusan ini. Mami minta maaf karena Mami jadiin kamu broken home di umur segini. Nanti kamu boleh kok nyalahin Mami. Kamu boleh kok komplain sama keputusan Mami. Cuman biarkan Mami sekarang untuk bahagiain kamu. Biarin Mami untuk membersamai kamu sampai kamu tumbuh, dan izinkan Mami juga nanti untuk dikasih kesempatan menjelaskan semuanya. Dan makasih banyak ya Anya, udah lahir jadi penguat Mami. Kalau nggak ada kamu, mungkin Mami udah nggak ada juga kali. Jangan ngomong gitu. Anya pasti bangga banget ya ngeliat mamanya hari ini gitu. Jangankan Anya, aku aja yang ngeliat kamu hari ini banyak hal-hal yang benar-benar di luar pikiran aku gitu, kayak wow ternyata kamu sekuat itu gitu ya. Kamu benar-benar luar biasa banget sih menurut aku. Aku sampai nggak ngerti kayak harus ngomong apa, tapi kata-kata tuh kayak aku ngerasa Tuhan pakai kamu sangat luar biasa gitu ya. Jadi kayak Tuhan kasih kamu cerita yang sebetulnya secara latar belakang juga kalau kita lihat ya di zaman sekarang gitu ya, aku lihat anak-anak zaman sekarang sometimes orang tuanya udah mampu aja mereka masih komplain gitu, karena ini terjadi di orang terdekat aku gitu. Jadi di anaknya suster aku juga begitu gitu, mamanya nggak bisa beliin motor, anaknya komplain, bilang kayak nggak sayang sama ibu nggak gini, tapi kamu tuh benar-benar bisa step by step menerima, kamu ikhlas gitu ya menjalanin kayak peran kamu gitu. Apa sih kuncinya gitu? Kamu kok bisa seikhlas? Karena aku ngeliat gini, kayak nggak ada satupun kamu tuh ngeluh gitu ya. Maybe kan biasanya orang, oke, aku ikhlas tapi ada ngeluhnya dulu gitu. Kayak aduh ada kayak apa ya, kalau orang Jawa bilang tuh sambat. Sambat tuh apa sih? Ya ngeluh ya, ada ngeluhnya. Tapi aku lihat di kamu tuh kamu bener-bener kayak strong banget step by stepnya gitu. Lebih ke, kalau ngeluh tuh ada sih, tapi ke Allah gitu. Karena kalau ngeluh ke manusia kan cuma mau tahu cerita aja ya. Iya. Kadang banyak yang kepo, bahkan dari keluarga. Ada masalah apa sih kakak kepo? Nah, kata-kata kepo itu untuk apa gitu? Untuk apa kita menghabiskan waktu menceritakan kepada orang-orang yang hanya ingin tahu. Jadi kalau ngeluh tuh pasti, tapi cuma ke Allah gitu kan. Terus kenapa bisa terlihat tidak mengeluh? Ya karena lebih banyak ngabisin waktu untuk lebih menata aja, kan udah terjadi juga kan. Jadi apalagi yang mau dikeluhkan gitu. Jadi ya udah tinggal sekarang menerima dan menata kedepannya tuh bakal bagaimana, dan kalau bisa kedepannya tuh kita buat jadi lebih baik lagi, kita upgrade diri lagi kayak gitu. Benar-benar ya, itu cara paling baik ya untuk keluar, untuk berbalas dendam itu adalah dengan upgrade diri sendiri. Bener banget. Mam, karena aku kan juga ibu menyusui ya gitu. Biasanya kita suka ngobrol terkait dengan hal-hal menyusui gitu. Kan kamu tadi sempat menyinggung dulu pada saat melahirkan Anya kamu kena baby blues, kamu stres banget gitu. Terus ASINya juga seret. Nah, mungkin di sini ada ibu-ibu yang aku rasa banyak ya ibu-ibu yang sekarang mengalami hal seperti itu gitu.
gimana cara kamu mengatasi masalah itu? Saat itu benar-benar baby blues karena Anya prematur. Ya. Jadi ada omongan, sebenarnya lebih ke omongan dan support ya, yang tidak ada. Jadi nggak mendapatkan support apapun, ditambah dengan omongan dari orang-orang karena kenapa sih anaknya bisa prematur, kenapa sih lahirannya sesar, kenapa sih. Jadi bikin saya saat itu merasa jadi ibu yang gagal. Kayak ngerasa bersalah aja gitu. Sampai akhirnya ASI seret, sempat bilang sama dokter, nggak apa-apa deh, formula aja. Cuman karena Anya itu di NICU, kita harus pakai tanda tangan kan. Nah saat di tanda tangan itu saya mikir, gimana ya, berat aja gitu menandatanganinya. Harusnya coba aja lagi nggak sih, karena apa sih yang bisa saya kasih lagi buat dia di saat dia baru pertama kali di dunia, kalau bukan ASI. Jadi ada mikir gitu. Jadi sempat juga yang minum momuung gitu kan, dan harus bahagia momennya, harus bahagia, terus sering pumping, semakin banyak pumping, semakin deras. Jadi waktu itu sempat konsultasi juga sama Instagram momuung, karena sempat galau gitu. Ini kalau misalnya anaknya nyusu begini gimana ya? Ini kalau pumping terus boleh nggak ya? Ini sampai lecet kan, sempat lecet juga pedar. Ini kalau lecet berarti nggak boleh menyusui ya, caranya gimana ya gitu. Jadi karena memang kalau ditanya sama orang-orang pasti jawabannya itu yang salah tuh ya pasti ibu, dia cuma bisa nyalahin aja gitu. Ya kan. Jadi kita kan nggak butuh, kita butuh tuh solusinya gimana gitu. Nah setelah itu ada juga jawaban dari admin itu yang bikin tenang. Salah satunya itu mami harus relax, mami harus bahagia, mami boleh kok ngelakuin apa aja kayak gitu. Biar mami tuh happy gitu, punya anak itu happy gitu. Nah dari situ aku ngelakuin hal yang buat aku happy, jadi kayak nonton Korea, terus ya nggak apa-apa ngabisin waktu sama anak berdua di kamar, walaupun kata orang-orang kan harus keluar rumah lah sesekali gitu, cuman ya nyamannya kan memang berdua sama Anya gitu. Terus juga sesekali perawatan kayak gitu. Jadi lama-kelamaan deres. Jadi sebenarnya yang paling penting itu support untuk diri sendiri sih. Dan puji Tuhannya kamu dapat support itu pada saat konsul di Mamuung waktu itu, karena jujur kan suami bukan yang terlalu support untuk hal itu waktu itu. Jadi kalau bukan diri sendiri yang support diri sendiri ini, siapa lagi gitu. Jadi memang tegain badan, terus kayak aku nonton Korea, aku makan makanan apapun yang aku mau, cemil atau makan es krim, walaupun beberapa orang tua yang bilang nggak boleh ya gitu, tapi aku pikir aku akan happy kalau misalnya anak aku happy gitu. Wah, luar biasa nih. Jadi ini loh ibu-ibu ya, anak itu happy harus ibunya dulu yang happy itu. Nah Mam Aul terakhir, kan di luar sana aku yakin pasti banyak Mam Aulia yang lain gitu ya. Ada nggak sih yang kamu pengen sampein buat ibu-ibu di luar sana yang nanti nonton ini, atau misal Mam Aulia yang lain? Kalau untuk mom semuanya, kita tuh beneran deh. Sebenarnya saya bisa ngambil keputusan begini karena bisa berdiri di kaki sendiri, dan itu memang penting banget. Menjadi perempuan yang berdaya itu untuk zaman sekarang itu penting banget. Jadi kalau bisa lakukan dari sekarang, mencari pendapatan itu nggak salah kok gitu. Karena apa? Karena kita nggak pernah tahu kedepannya itu bakal bagaimana, dan anak itu tuh nanti kemana sih kalau dia nggak nyari ibunya gitu. Yang punya kasus seperti ini pasti jalan keluarnya itu mau nggak mau berpisah, dan untuk bisa berani berpisah kitanya harus bisa tegak di kaki sendiri dulu kan. Kita harus berdaya dulu kan. Kalau kita masih bergantung sama suami, hal itu akan nyiksa kita sendiri. Dan jangan pernah berpikir untuk tetap bertahan pada suatu hubungan pernikahan karena anak nggak minta itu. Anak tuh cuma minta bahagia. Jadi jangan biarkan anak kamu broken heart. Nggak apa-apa kok dia broken home. Karena di dalam rumah itu pun anak bisa broken heart. Dan itu bisa kena mentalnya. Kasian kan. Luar biasa banget. Nah, kita dari tadi udah dengerin ya, mama-mama sekalian, juga mungkin yang pada nonton di sini gitu. Sebetulnya kemarin gitu ya, kita juga nggak kepikiran, kita nggak ada ini tentang umroh gitu ya. Itu bener-bener
ya ini namanya cara Tuhan bekerja ya. Iya, itu jalur langit itu sangat luar biasa banget. Dan ini aku mau nge-spill juga ke Mam Aulia gitu ya. Kemarin sejujurnya kita lumayan kesulitan untuk mencari travel umrohnya gitu. Karena kan kita lumayan dadakan juga ya, tiba-tiba kepikiran pengen kasih umroh dadakan juga. Sampai akhirnya kita ketemu satu travel dan waktu itu slot yang kosong itu sisa di tier 2 gitu. Dan tahu nggak yang luar biasanya, makanya aku tuh sampai ngomong sama suamiku berulang kali, ini bener-bener namanya jalur langit yang nggak kadang tuh di luar logikanya manusia. Tiba-tiba di-upgrade sama tour and travelnya di kelas paling tinggi. Masya Allah. Dan dikasih penginapan yang di pelataran Mekahnya. Masya Allah. Aduh, aku ngomongin aja merinding lagi ya. Jadi memang ini ya, ketika Mam Aulia sempat ngomong ya, pingin bertemu dengan Allah gitu secara ya. halal. Iya, pingin bertemu dengan Allah, ternyata Tuhan udah mempersiapkan semua itu gitu ya. Masya Allah. Dengan cara yang luar biasa juga gitu. Jadi aku yakin pasti mama-mama di sini semuanya pada setuju ya dengan aku sendiri juga kaget ya. Jujur aku ngelihat cerita kamu, hari ini pun mendengarkan cerita kamu bertumbuh dengan sangat-sangat luar biasa gitu. Kamu bertumbuh dengan wow, mengagumkan gitu ya. Makanya aku yakin Aulia kecil pasti bangga sama Aulia yang sekarang, Anya pun pasti bangga sama mamahnya gitu. Dan kamu layak gitu mendapatkan hadiah umroh ini, kamu layak untuk apa ya, Tuhan angkatlah derajat kamu gitu. Jadi nanti berangkatnya tanggal 8 April itu sama Safawi Travel. Oh, Samira, di sini tulisannya. Oke, jadi nanti berangkatnya itu 8 April sama Samira Travel gitu. Aku juga mau ngucapin terima kasih sama Samira. Jadi tour and travelnya ini kemarin itu bener-bener dia nggak ada omongan apa. Kita kan nggak ngomong ya, maksudnya kita siapa, kita mau berangkatin siapa, kan ya namanya orang daftar nggak tahu kan gitu. Terus benar-benar tiba-tiba kayak di-upgrade gitu. Dan aku juga dengar dari mama yang DM aku, katanya memang tour and travel ini tuh suka gitu juga gitu, berbuat kebaikan. Makanya aku sampai mikir gini, oh ya, orang baik akan selalu ditemukan sama orang-orang yang baik gitu. Jadi semoga nanti berkah ya. Amin, sama Samira Travel di sana bisa benar-benar menemukan hidayah, bisa apa ya, makin dikuatkan. Dan aku harap melalui ini semua juga Mam Aulia bisa menjadi support system gitu ya. Kita kan ibu-ibu memberdayakan ibu-ibu yang lainnya juga gitu. Jadi nggak berhenti di Mam Aulia sendiri gitu. Oke, kita mau penyerahan ya. Penyerahan plakat umrohnya. Oke. Oh, ini. Iya. Ini dia. Nih akhirnya udah di print ya. Kemarin soalnya nggak ada print-printan karena dadakan banget. Nih, jadi akhirnya udah di print. Ini buat Mam Aulia. Congrats. Terima kasih banyak Mam Uung, Masya Allah, terima kasih. Kamu luar biasa banget. Terima kasih banyak. Beneran kemarin tuh nangis banget, nggak nyangka gitu ya, karena memang bener-bener mikirnya itu mau ketemu Allah tuh dengan cara yang nggak kayak gini sebenarnya gitu, tapi dikasih dengan cara kayak gini jadi bisa lebih banyak cerita sama Allah. Ya, tapi kamu emang layak mendapatkan ini. Masya Allah, terima kasih. Kita foto dulu yuk. Oke, nggak kerasa banget kita udah ngobrol panjang. Ini aku benar-benar diberkati ya. Dan ya aku berdoa buat Mam Aulia dilancarkan semuanya. Amin, ya. Amin. Tuhan udah membukakan jalan, kamu udah membuktikan gitu ya. Kamu udah mengikutin partnya Tuhan, kamu tekun gitu ya, ngikutin jalannya Tuhan. Aku yakin habis ini gantian Tuhan yang akan menunjukkan, membukakan pintu-pintunya untuk kamu semua. Amin, gitu ya. Amin. Aku harap semoga dengan cerita hari ini juga bisa memberkati ibu-ibu yang lain gitu. Mam Aulia tetap menjadi Mam Aulia yang apa adanya, Mam Aulia yang seperti ini gitu ya, tetap menjadi berkat ya, dalam artian juga berdampak positif untuk ibu-ibu yang lain di luar sana gitu. Terima kasih banyak waktunya hari ini. Dan jangan lupa mama-mama, siapa lagi yang pengen kita undang, kalau kalian punya informasi yang menarik, komen ya di bawah, and see you di Momstock selanjutnya.